Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, adik-adik kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini kita masih pada bab fadli doa, bab keutamaan doa. Pada dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas doa yang pertama, yaitu doa dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, wattuqa, dan ketakwaan, wal afafa, penjagaan diri, kesucian dan kehormatan, wal ghina, dan kecukupan atau kekayaan hati. Ini dua pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita telah membahas doa yang kedua, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penjaga seluruh urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Dan perbaikilah akhiratku yang kepadanya aku akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian sebagai istirahat bagiku dari segala keburukan. Hadis riwayat Muslim. Ini dua doa yang sudah kita bahas pada dua pertemuan. Pertanyaannya, sudah hafal belum jamaah? Yang pertama hafal insyaallah ya. Yang kedua samar-samar. Ya. Ini alasan kenapa saya bawakan di sini. Padahal yang kita akan bahas adalah hadis yang ketiga. Namun kenapa saya tulis lagi? Biar nanti di rumah dihafal redaksi doanya, dihafal pula apanya? Artinya, biar bisa lebih
meresapi. Pada kesempatan malam hari ini jamaah, kita akan memasuki doa yang ketiga, yaitu doa dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, sabbit, teguhkanlah hatiku, sabbit qalbi, teguhkanlah hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kemudian Anas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, amanna bika, kami telah beriman kepadamu, wa bima ji'ta bihi, dan beriman kepada apa yang engkau bawa. Apa itu? Al-Quran. Fahal takhafu alaina, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering baca doa ini? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih khawatir dengan siapa? Para sahabatnya. Padahal para sahabat sudah beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah beriman dengan Al-Quran. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih khawatir dengan mereka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am, iya. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah. Alasannya apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya hati-hati itu berada di antara dua jemari dari jari-jari Allah. Jadi hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah Ta'ala. Yuqallibuha kaifasya. Allah Ta'ala membolak-balikkannya sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Inilah doa jamaah yang kita akan bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pembahasan kita terkait doa ini yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan terkait doa ini. Yang pertama adalah pentingnya doa ini. Poin yang pertama adalah hal-hal yang menunjukkan pentingnya doa ini. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah manfaat ketika Allah Ta'ala kabulkan doa ini. Manfaat ketika Allah Ta'ala kabulkan doa ini. Jadi setelah kita mengetahui pentingnya doa ini, kemudian kita terdorong untuk menghafalnya, membacanya, meresapinya. Kemudian apa yang bisa kita peroleh ketika Allah Ta'ala mengabulkan doa ini. Dan yang ketiga adalah kapan membaca doa ini. Kapan membaca doa ini. Jadi ada 3 poin jamaah. Yang pertama apa? Pentingnya doa ini. Yang kedua, manfaat jika Allah Ta'ala kabulkan. Yang ketiga, kapan atau waktu membaca doa ini. Sekarang kita masuki poin yang pertama, yaitu pentingnya doa ini. Apa sih pentingnya membaca doa ini? Doa ini adalah doa yang sangat agung, doa yang sangat penting. Banyak sekali alasan yang mengharuskan kita untuk rutin membaca doa ini. Di antara alasan yang mendorong kita untuk rutin membaca doa ini jamaah, yang pertama adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa dengannya. Jadi alasan
yang menunjukkan betapa pentingnya doa ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering baca doa ini. Dan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini kecuali hal itu menunjukkan betapa agungnya doa ini. Jadi tadi kata-kata doa ini diulangi terus jemaah. Jadi yang menunjukkan betapa pentingnya doa ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering apa? Membacanya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang imannya paling sempurna. Padahal beliau adalah orang yang ibadahnya paling apa? Tekun. Bersamaan dengan hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering membaca doa ini. Lalu bagaimana lagi dengan kita jamaah yang imannya kadang naik, kadang turun, atau kadang naik seringnya turun? Kadang naik seringnya turun. Kadang naik cuma sebentar, semangat, tiba-tiba besoknya langsung apa? Down lagi. Dan untuk meningkatkannya butuh waktu yang lama. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang imannya paling sempurna, orang yang paling takut kepada Allah, Innila akhsyakum billah, kata Nabi. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Orang yang ibadahnya paling sempurna, orang yang paling sempurna dalam ubudiyah kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama dengan hal itu jamaah, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah doa ini. Sebagaimana penuturan istri beliau radhiyallahu taala anha yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau pernah ditanya, "Ya Umma Salamah, maka aktsar du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak." Wahai Ummu Salamah, doa apa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di sisimu? Jadi ketika jatah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam di rumahnya siapa? Ummu Salamah. Jadi yang paling sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu doa apa? Ini pertanyaan seseorang kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Apa kata Ummu Salamah? Kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa ini paling sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa agungnya, betapa pentingnya doa ini. Semua doa Nabi mulia, semua doa Nabi luar biasa. Semua doa Nabi penting, semua doa Nabi agung. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sering adalah membaca doa ini, menunjukkan bahwasannya doa ini memiliki apa? Keistimewaan. Bahwasanya doa ini adalah doa yang istimewa di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bukti bahwasannya doa ini jamaah sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang meriwayatkan doa ini bukan hanya orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dari keluarganya, dari sahabat-sahabat Nabi pun mereka meriwayatkan hadis ini. Jadi yang menunjukkan seringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca doa ini, bahwasannya yang meriwayatkan doa ya muqallibal qulub itu banyak para sahabat. Di antaranya, kalau orang dalam, Ummu Salamah dan Aisyah. Berarti ketika di rumah Nabi SAW banyak membaca doa ya muqallibal qulub. Ketika di luar rumah pun Nabi SAW sering baca doa ya muqallibal qulub. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Abdullah ibn Amr ibn As, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu
dan sahabat-sahabat yang lainnya. Berarti ketika Nabi di rumah yang paling sering dibaca doa ini, ketika Nabi di luar rumah pun yang sering dibaca oleh Nabi adalah doa ini. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang menunjukkan betapa pentingnya doa ya muqallibal qulub adalah beratnya istiqomah di zaman sekarang atau di zaman ini. Beratnya istiqomah di zaman ini. Dan ini semuanya kita merasakan. Ketika turun firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Hud ayat 112. Al-Quran surat Hud ayat berapa? 112. Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Kata Allah Ta'ala, istiqomahlah engkau wahai Muhammad, dan istiqomahlah pula orang-orang yang bertobat bersamamu. Jadi ini perintah agar apa? Istiqomah. Siapa yang istiqomah? Nabi diperintahkan untuk istiqomah, para sahabat pun diperintahkan untuk istiqomah. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Beliau mengatakan, ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya ashaddu wala ashaqqu min hadhil ayati alaihi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak ada satu ayat pun yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat, lebih susah melebihi ayat ini, yaitu ayat agar apa? Istiqomah. Ayat agar Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqomah, ayat agar para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga istiqomah. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah ayat yang paling apa? Berat. Maka ini menunjukkan bahwasanya istiqomah itu berat atau ringan? Berat. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu jamaah melihat di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai tumbuh uban. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya, "Araka shibta ya Rasulullah?" Saya melihat sekarang engkau sudah mulai beruban wahai Rasulullah. Jadi kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ubannya, tapi tidak banyak. Abu Bakar ketika melihat hal tersebut, Abu Bakar bertanya atau mengatakan, "Araka shibta ya Rasulullah?" Saya melihat engkau sekarang sudah mulai beruban ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syayyabatni Hud. Yang telah menyebabkan tumbuhnya uban di kepalaku adalah surat apa? Hud. Dan Nabi menyebutkan surat-surat berikutnya, Al-Waqi'ah, Al-Mursalah, Amma yatasa'alun, wa idza syamsu kuwirat. Namun yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah apa? Hud. Jadi yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh uban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syayyabatni Hud. Yang menyebabkan tumbuhnya uban di kepalaku adalah surat apa? Hud. Kenapa surat Hud begitu berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama di antaranya adalah karena ada perintah untuk apa? Istiqomah. Jadi saking beratnya ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam merenunginya, meresapinya, memikirkannya, betapa beratnya tanggung jawab untuk istiqomah. Bukan hanya Nabi yang disuruh istiqomah, orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga suruh apa? Istiqomah. Jadi saking beratnya ayat ini jamaah sampai menjadi sebab atau diantara sebab mulai tumbuhnya uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kira-kira beruban mikirin apa jamaah? Hah? Cicilan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban karena mikirin ayat. Ini bedanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah menunjukkan betapa beratnya apa? Istiqomah.
Padahal jamaah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka hidup di masa-masa keemasan. Mereka hidup di generasi terbaik. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Mereka hidup di generasi terbaik. Guru mereka siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesolehan guru itu sangat berpengaruh kepada kesolehan murid. Jadi biasanya kalau muridnya soleh, itu diantara sebabnya adalah kesolehan siapa? Gurunya. Guru mereka siapa? Rasulullah. Tentunya para sahabat orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Mereka hidup di generasi terbaik. Guru mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah Ta'ala pilih untuk menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama dengan hal itu jamaah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir dengan mereka. Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering baca doa ini jamaah, kata Anas bin Malik, amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina. Wahai Rasulullah, kami ini para sahabat sudah beriman dengan engkau, sudah beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada engkau, fahal takhafu alaina. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Bagi para sahabat wajah yang tanya siapa? Anas, para sahabat. Mereka sudah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah beriman dengan Al-Quran, fahal takhafu alaina. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Iya, saya masih mengkhawatirkan kalian. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir dengan para sahabat, kalau mereka tidak istiqomah, lalu bagaimana lagi dengan kita? Yang kita hidup di zaman yang jauh dari generasi terbaik. Yang tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih apa? Buruk. Ketika para tabi'in mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu akan kekejaman Hajjaj As-Saqafi, mereka mengeluh kepada Anas bin Malik sahabat Nabi akan kekejaman Hajjaj. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, sabar. Melihat kekejaman penguasa, apa kata Anas bin Malik sahabat Nabi? Isbiru, sabar. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ini zaman sahabat masih apa? Masih hidup. Nabi sudah meninggal dunia, tapi sahabat masih hidup. Di antaranya siapa? Anas bin Malik. Mereka merasakan betapa beratnya hidup di zaman itu. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, sabar. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Karena tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih berat. Sampai kapan? Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hatta talqaw rabbakum. Sampai kalian bertemu sama Rabb kalian. Tapi sampai kapan? Saya mati sampai hari kiamat. Tidaklah datang suatu zaman kecuali lebih buruk. Fitnahnya lebih apa? Banyak. Syubhatnya lebih banyak. Syahwatnya lebih luar biasa. Apa kata Anas bin Malik? Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar hal ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah, kalau seandainya istiqomah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam aja berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berat bagi para sahabat Nabi, apalagi bagi kita yang hidup di zaman yang jauh dari masa apa? Kenabian. Maka melihat betapa beratnya istiqomah, maka hendaknya seorang banyak-banyak membaca doa ini. Ini alasan yang kedua. Jadi alasan pertama apa jemaah? Seringnya Nabi membaca. Alasan kedua, beratnya istiqomah. Alasan yang ketiga, kenapa doa ini penting? Karena hati mudah berbolak-balik.
Alasan yang ketiga adalah karena hati mudah berbolak-balik. Kenapa doa ini penting? Doa ini penting karena hati ini mudah berbolak-balik. Dan kita semua merasakan hal ini jamaah. Betapa sering kita merasakan hati ini kadang semangat, kadang males. Kadang imannya naik, seringnya apa? Turun. Kadang datang masa bagi kita terasa iman itu manis. Mata sering menangis. Bisa menundukkan pandangan. Takut akan kematian. Dan apa yang terjadi setelah kematian. Namun berlalu 1-2 hari tiba-tiba apa? Hilang semua itu semua. Ini merasakan enggak? Hah? Merasakan enggak? Apa dengan naik terus imannya? Kita merasakan hal itu. Kita merasakan hal itu mudah berbolak-balik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul qalbi matsalur risyah." Perumpamaan hati itu seperti bulu. Seperti bulu. Berarti teringat? Ringan. Tuqallibu harriyah bifalatin. Yang dimana bulu ini dibolak-balikkan oleh angin ke sana kemari di lapangan yang terbuka. Jadi hati itu sangat mudah apa? Bolak-balik. Sudah bulu ringan, kemudian berada di mana? Di lapangan yang terbuka, anginnya kencang. Maka ini menunjukkan betapa mudahnya hati itu apa? Berbolak-balik. Dan siapa yang membolak-balikkan? Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman min asabi'illah yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara jari jemari Allah Ta'ala membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Karena hati itu di antara dua jemari Allah Ta'ala, dua jari jemari Allah Ta'ala, dan yang membolak-balikkan adalah Allah Ta'ala, maka seorang muslim hendaknya dia minta kepada Allah agar hatinya ditetapkan di atas apa? Agamanya. Karena hati ini mudah berbolak-balik, dan yang membolak-balikkan siapa? Allah. Maka tidak ada solusi agar hati ini tetap di atas agamanya kecuali dengan meminta kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara mintanya? Di antaranya dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Betapa sering jamaah kita pengen khusyuk, tapi hati kita berkhianat. Kita pengen khusyuk, hati kita nggak bisa kita bawa untuk khusyuk. Maka menunjukkan bahwasannya kita nggak bisa ngontrol apa? Hati kita. Siapa yang ngontrol? Allah Ta'ala. Walakin Allah, kata Allah Azza wa Jalla, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tapi Allah Ta'ala yang menjadikan habbaba ilaikumul iman, yang menjadikan kepada kalian cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum. Dan iman itu dihiasi di mana? Di hati kalian. Siapa? Siapa yang menjadikan iman itu indah di hati? Siapa? Allah. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Allah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan, kemudian keimanan itu dihiasi di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah Ta'ala menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan. Siapa yang melakukan itu semua jamaah? Allah Ta'ala. Karena semuanya itu adalah yang melakukan Allah Azza wa Jalla, yang membolak-balikkan adalah Allah Azza wa Jalla, maka seorang muslim hendaknya dia sering-sering membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, kenapa doa ini penting? Alasan yang keempat adalah doa ini adalah doa yang dibaca oleh orang-orang yang dalam ilmunya. Doa ini adalah doa yang dibaca oleh orang-orang yang dalam ilmunya.
Jadi orang-orang yang dalam ilmunya saja. Kalau kita kan ilmunya kan masih apa jamaah? Lawan kata dalam itu apa? Cetek itu bahasa Indonesia atau bahasa apa? Dangkal. Iya. Orang-orang yang dalam ilmunya saja. Allah Ta'ala sifati di antara doa mereka adalah doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan hati kami, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ayat sebelumnya jamaah berbicara tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Minhu ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat yang jelas difahami sama semua orang, dan ini mayoritas ayat Al-Quran. Namun di sana ada ayat-ayat yang samar. Yang bisa memahami adalah ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang benar-benar mendalami ilmu agama. Namun itu adalah segelintir saja. Kebanyakannya adalah ayatnya apa? Muhkamah. Siapa yang paham yang samar ini, yang perlu pendalaman ini, mereka adalah siapa? Ar-rasikhuna fil ilmi. War-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang ilmunya mendalam. Di ayat selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan doa mereka adalah Rabbana la tuzigh qulubana. Silakan dengan bisa baca halaman pertama surat Ali Imran. Setelah menjelaskan ada ayat muhkamat, ada ayat mustabihat, kemudian siapa sikapnya ar-rasikhuna fil ilmi. Di ayat selanjutnya adalah doa mereka. Doa mereka yaitu agar hati mereka tidak apa? Disesatkan. Agar hati mereka tidak dipalingkan. Kalau seandainya orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi saja jamaah, mereka takut kalau seandainya hati mereka apa? Berbalik. Kalau seandainya hati mereka disesatkan, kalau seandainya hati mereka berpaling dari kebenaran, lalu bagaimana dengan kita? Maka ini menunjukkan betapa pentingnya doa ini. Dahulu Sufyan Ats-Tsauri, kalau enggak Sufyan bin Uyainah, saya lupa, mungkin Sufyan. Beliau rahimahullahu taala ketika mau meninggal dunia, beliau nangis. Ditanya, "Ma'abka? Apa yang membuat engkau menangis wahai Sufyan?" Apa kata muridnya? "Apakah engkau takut akan dosa-dosamu?" Apa kata Sufyan? Tidak. Walakin akhafu an uslabal iman qabla al-maut. Namun yang saya takutkan adalah ketika iman dicabut dari hati sebelum apa? Meninggal dunia. Ini siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kalau kita baca hadis, maka kita akan sering dalam silsilah sanad kita akan mendapati nama siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Bersama dengan itu, beliau sangat takut kalau seandainya iman dicabut dari mana? Dari hatinya. Kalau seandainya ar-rasikhuna fil ilmi begitu jamaah, lalu bagaimana dengan kita orang-orang yang jauh dari ilmu agama? Ini poin yang alasan yang keempat yang menunjukkan betapa pentingnya doa ini. Poin yang kelima yang menunjukkan pentingnya doa ini jamaah adalah istiqomahnya hati adalah istiqomahnya anggota badan yang lain. Istiqomahnya hati adalah istiqomahnya anggota badan yang lain. Doa ini kan kita minta agar hati kita apa? Istiqomah di atas agamanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan istiqomahnya hati adalah kunci dari istiqomahnya anggota badan yang lain. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya istiqomah apa? Hati. Karena ketika hati istiqomah, maka anggota tubuh yang lain ikut apa? Istiqomah. Mata ini akan bisa istiqomah jamaah ketika hatinya apa? Istiqomah. Lisan ini bisa istiqomah ketika hatinya istiqomah. Pendengaran ini bisa istiqomah ketika hatinya istiqomah. Tangan ini bisa istiqomah ketika hatinya apa? Istiqomah. Kaki ini bisa istiqomah ketika hati istiqomah. Makanya Nabi SAW bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya apa? Istiqomah. Ini jawaban dari pertanyaan kita jamaah.
Kenapa Ustaz kok kadang semangat belajar, kadang malas belajar? Kadang bisa khusyuk, kadang nggak bisa khusyuk. Kadang rajin baca Al-Quran, kadang malas baca Al-Quran. Kadang bisa punya kemampuan mendudukkan pandangan, kadang sering mengumbar pandangan. Kadang bisa menjaga lisan, tapi kadang lisan tuh nggak bisa dikontrol. Kenapa? Jawabannya ini, karena hatinya belum apa? Istiqomah. Ketika hati sudah istiqomah jamaah, maka anggota tubuh yang lain menjadi apa? Istiqomah. Kenapa? Karena hati adalah raja. Sedangkan anggota tubuh yang lain adalah apa? Prajuritnya. Dan prajurit akan mengikuti instruksi dari rajanya. Ketika rajanya nggak istiqomah, maka prajuritnya juga apa? Nggak istiqomah. Maka ini menunjukkan jamaah betapa pentingnya apa? Doa ini. Karena ketika hati istiqomah jamaah, seluruh anggota tubuh yang lain bisa apa? Istiqomah sedikit. Bagaimana cara agar hati itu apa? Istiqomah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan istiqomatul qalbi bisyai'aini. Istiqomahnya hati itu dengan dua hal. Siapa yang bisa merealisasikan dua hal ini jamaah, insya Allah hatinya istiqomah. Kita berusaha. Yang pertama adalah antakuna mahabbatullahi mutaqaddamatun ala jami'il mahab. Hendaknya kecintaan dia kepada Allah melebihi kepada kecintaannya kepada siapapun, apapun. Jadi siapa yang ingin hatinya istiqomah, jadikanlah cinta terbesarnya adalah kepada siapa? Kepada Allah. Siapa yang ingin hatinya istiqomah, jadikanlah cinta terbesarnya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ta'dhimul amri wan nahyi. Yang kedua adalah mengagungkan perintah dan larangan. Jadi agar hati ini istiqomah jamaah, hati ini harus memiliki pengagungan kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Jadi ada dua hal agar hati ini istiqomah. Tadi yang pertama apa jamaah? Mencintai Allah melebihi kecintaan kepada siapapun dan apapun. Yang kedua, mengagungkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Kira-kira gampang atau susah ya, Pak? Gampang teorinya, prakteknya susah. Kita lihat bagaimana Ustaz bukti seseorang itu kecintaannya kepada Allah Ta'ala itu melebihi kecintaannya kepada siapapun dan apapun. Ini akan terbukti ketika seseorang dihadapkan dengan dua kecintaan. Ketika berbenturan antara dua cinta, maka di saat itu terbukti dia lebih cinta kepada siapa. Karena susah. Kenapa susah? Karena manusia itu cinta berbanyak hal. Dia cinta istri, dia cinta anak, dia cinta harta, cinta apa lagi? Cinta hobi, cinta slow living katanya. Cinta malas-malesan, cinta tidur, banyak yang dicintai itu banyak. Yang dia senang itu apa? Banyak. Itu yang menjadikan cinta kepada Allah yang terbesar, menjadikan cinta kepada Allah cinta yang terbesar itu karena kecintaan manusia itu banyak. Nah, bagaimana membuktikan cinta seorang hamba kepada Allah besar ketika berbenturan antara kedua cinta? Contohnya, kita itu cinta dengan hobi. Contohnya ada orang yang hobinya apa jemaah? Mancing. Ada orang yang hobinya mancing. Baru mancing sebentar. Kemudian ternyata istilahnya spot mancingnya apa jemaah? Apa istilahnya? Iya. Tempat mancingnya itu menjanjikan. Jadi ikannya itu ngawe-ngawe jemaah. Nah, baru mancing sebentar, baru mancing sebentar dan peluang untuk mendapatkan ikan-ikan kakap besar itu besar sekali. Ternyata azan. Nah, di sini berbenturan antara dua cinta. Cinta kepada Allah sama cinta kepada siapa? Kakap. Dia lebih mengedepankan cinta siapa?
Ketika dia berhasil mengedepankan cinta dia kepada Allah, di saat itulah iman dia akan bertambah. Di saat itulah jamaah hatinya akan semakin apa? Istiqomah. Contoh lain, ketika seseorang dia memiliki toko, ketika adzan berkumandang, qadarullah tokonya apa? Ramai. Dari pagi jamaah nggak ada pembeli. Pas adzan zuhur baru apa? Ramai. Kira-kira jenengan bagaimana jamaah? Hah? Kalau saya Ustaz mengedepankan adzan, nah kenapa lah? Saya nggak punya toko. Ya. Disitulah iman seseorang apa? Diuji. Ketika seorang dihadapkan keuntungan besar, tapi haram, dan dia tahu Allah Taala nggak cinta itu, di satu imannya apa? Diuji. Dia lebih memilih kehidupan dunia yang sebentar, namun sangat menggiurkan, atau kecintaan dia kepada Allah Ta'ala. Jadi kapan seseorang hatinya bisa istiqomah? Ketika dia lebih mengedepankan apa yang Allah Ta'ala apa? Cintai. Dan ya, kita lanjutkan habis adzan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah sebutkan 2 poin agar hati seseorang bisa apa? Istiqomah. Tadi yang pertama bagaimana jemaah? Kecintaannya kepada Allah lebih daripada kecintaannya kepada siapapun dan apapun. Siapa yang mencintai selain Allah lebih daripada kecintaan dia kepada Allah, dia akan tersiksa dengan hal itu. Siapa yang mencintai selain Allah lebih daripada kecintaannya kepada Allah, dia akan tersiksa dengan hal itu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, man ahabba syai'an siwahu udziba bihi wala budda. Siapa yang mencintai selain Allah, maka dia akan tersiksa dengan hal itu, dan itu pasti. Jadi seseorang yang mencintai hartanya lebih daripada kecintaan dia kepada Allah, sehingga dia tahu walaupun itu haram kemudian dia ambil, padahal bertentangan, bertolak belakang dengan cinta Allah, dia akan disiksa dengan harta tersebut. Siapa yang mencintai istrinya lebih daripada kecintaannya kepada Allah, dia akan tersisa dengan istrinya. Siapa yang mencintai hobinya lebih daripada kecintaannya kepada Allah, dia akan tersisa dengan hobinya di dunia terlebih di akhirat. Dan itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, la budda, itu pasti. Maka hendaknya seorang muslim jamaah menjadikan cinta terbesar dia hanya kepada Allah. Kapan terbukti? Terbukti adalah kapan jamaah? Ketika berbenturan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah. Ketika seseorang lebih mengedepankan cinta dia kepada Allah, maka di saat itulah menunjukkan bahwasannya cintanya kepada Allah lebih besar. Bagaimana Ustadz agar menjadikan Allah yang paling dicintai? Senantiasa mengingat-ingat besarnya nikmat Allah. Semua yang kita miliki sekarang jamaah dari Allah Ta'ala. Mata dari siapa? Dari Allah. Telinga dari Allah. Lisan dari Allah. Jantung dari Allah. Paru-paru dari Allah. Ginjal dari Allah. Kaki tangan dari Allah Ta'ala. Ini nikmat-nikmat duniawi. Pekerjaan dari Allah. Keluarga dari Allah. Istri dari Allah. Anak dari Allah. Semuanya dari Allah. Belum lagi nikmat ukhrawi. Nikmat iman, nikmat ibadah, dan sebagainya. Semua dari Allah Ta'ala. Kalau seandainya ada orang yang ngasih kita 5M, 5M, 5 miliar, bukan 5.000 jamaah ya. Ada yang ngasih kita berapa? 5M. Kira-kira kita cinta nggak sama dia? Cinta nggak jamaah? Cintanya luar biasa. Nggak akan berani bermaksiat kepada perintahnya. Nggak akan berani melanggar aturannya. Kenapa? 5M. Ini ngobrol seumur hidup belum tentu terkumpul 5M. Mata kita berapa M? Hah? Ada yang mau dibeli 5M matanya? Tidak ada. Ini baru berbicara satu mata. Kalau ada yang ngasih kita 5M saja, kita benar-benar cinta kepada yang ngasih kita 5M, apalagi Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat semuanya. Harusnya seorang hamba ketika dia menyadari hal itu, tumbuh kecintaan dia kepada Allah melebihi kecintaan dia kepada selain Allah Ta'ala. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah mengagungkan perintah dan larangan Allah. Siapa yang ingin hatinya istiqomah, agungkan perintah dan larangan Allah. Bagaimana cara mengagungkan perintah Allah? Cara mengagungkan perintah Allah adalah menjalankannya. Dan kalau tidak bisa menjalankannya, timbul di hati ini kesedihan. Apa? Gelo. Kenapa kok saya tidak bisa melakukan? Ini orang yang mengagungkan perintah Allah. Dia berusaha menjalankannya. Ketika tidak bisa, hatinya apa? Gelo. Dia berusaha untuk hadir kajian. Ketika nggak bisa, karena barangkali hujan, maka dia apa? Gelo. Bukan orang yang dikit-dikit udur syar'i, gerimis dikit, udur syar'i. Nabi kita SAW pernah bersabda ketika pulang dari perang Tabuk, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya.
walakin kanu ma'akum. Di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut berperang bersama kalian, tidak menempuh perjalanan jauh ke Tabuk sebagaimana yang kalian tempuh, tidak melewati lembah sebagaimana yang kalian lewati, akan tapi mereka bersama kalian dalam pahala. Jadi mereka tidak berjihad. Mereka di mana? Di Madinah. Perang Tabuk jauh sekali jamaah. Tapi kata Nabi SAW, mereka di Madinah, tapi mereka bersama kalian dalam apa? Pahala. Apa kata Nabi SAW? Habasahumul udhru. Mereka tertahan oleh apa? Udhur. Artinya kalau tidak ada udhur, mereka pasti apa? Pasti berangkat. Ini orang yang mengagungkan perintah Allah. Dia tidak meremehkan sunnah. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Ini perwujudan dari kurang mengagungkan apa? Perintah Allah Ta'ala. Orang mengagungkan perintah Allah, dia akan jalankan semaksimalnya. Ketika nggak mampu, akan tumbuh apa? Gelo. Bagaimana kok mereka bisa gelo? Kata Allah Ta'ala, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunum tafiduna min hasanah. Ketika mereka datang kepada Nabi, minta tunggangan, Nabi kita pengen jihad, minta tunggangan, kata Nabi, tunggangan sudah habis. Apa kata Allah Ta'ala? Tawallaw wa a'yunum tafiduna min hasanah. Mereka pergi dari wahai Nabi SAW, mereka nangis karena nggak bisa apa? Jihad. Ini orang-orang yang hatinya penuh dengan pengagungan kepada apa? Perintah Allah Ta'ala. Begitu pula mengagungkan larangan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Meninggalkan. Ketika terjatuh, dia apa? Menyesal dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, siapa yang menggabungkan dua itu jamaah, mencintai Allah lebih kepada kecintaannya kepada siapapun dan apapun, kemudian dia mengagungkan perintah dan larangan Allah, maka dia hatinya akan apa? Istiqomah. Ini 5 poin yang menunjukkan betapa pentingnya doa ini. Sekarang kita masuki poin yang kedua. Poin yang kedua adalah apa jemaah? Manfaat jikalau Allah Ta'ala mengabulkan doa ini. Apa manfaatnya? Kata Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, li'anna man ja'alallahu subhanahu qalbahu masrufan ila ta'atihi, karena sungguhnya siapa orang yang Allah Ta'ala arahkan hatinya kepada ketaatan kepadanya. Jadi orang baca doa ini kemudian Allah Ta'ala kabulkan, sehingga hatinya itu diarahkan untuk senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, berada di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Lam yakun lahu ihtimam bi ghairi ta'atillah, maka dia tidak memiliki perhatian kepada selain ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wal amali bima yuqarribu minhu ta'ala, dan amal yang mendekatkan dirinya hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi artinya jamaah, ketika seseorang dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala, ketika dia berdoa dengan doa ini jamaah, maka hatinya akan senantiasa cinta dengan apa? Ketaatan. Hatinya akan senantiasa cinta dengan ketaatan, dan tidak berpikir kecuali taat kepada Allah Ta'ala. Dia tidak berpikir kecuali taat kepada Allah Ta'ala. Wala rabbah liqalbihi ila ghairi ta'atihi. Tidak ada keinginan kecuali untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Walal iltifat ila syai'in minal ma'siyah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dia tidak menoleh kepada apa? Kemaksiatan. Jadi siapa yang Allah Ta'ala kabulkan jamaah, ketika dia berdoa dengan doa ini, maka hatinya akan senantiasa diarahkan kepada apa? Ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang dia pikirkan adalah bagaimana bisa taat kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada kecenderungan kepada apa? Maksiat. Artinya orang yang Allah Ta'ala kabulkan ketika dia baca doa ini, dia akan apa? Istiqomah. Hatinya senantiasa merindukan untuk taat kepada Allah, dan Allah Ta'ala jadikan dia benci kepada apa? Kemaksiatan. Ini luar biasa jemaah. Ketika seseorang bisa istiqomah, yang sebagaimana kita ketahui jemaah,
bahwasanya istiqomah adalah cita-cita terbesar seorang muslim. Kalau kita tanya sama anak-anak kita, cita-citanya apa? Kira-kira jawabannya apa jemaah? Dokter. Terus apa? Jawabannya udah mulai ngantuk. Dokter terus apa? Polisi terus ada yang mau jadi presiden, masya Allah. Mumet Pak, dolar naik terus. Apa lagi? Pilot terus. Ini segini banyaknya anaknya nggak ada mau jadi ustadz jamaah ya. Silakan jadi dokter, silakan jadi pilot, silakan jadi tentara, silakan jadi polisi, silakan. Tapi jadilah dokter yang istiqomah. Jadilah pilot yang istiqomah. Jadilah polisi yang istiqomah. Jadilah tentara yang istiqomah. Ketika seorang istiqomah jamaah, insya Allah dia akan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah cara terbesar adalah apa? Istiqomah. Makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, beliau mengatakan man 'asya 'ala syai' mata 'alaihi. Siapa yang hidup di atas satu kebiasaan, dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Ini kabar menyenangkan atau menakutkan? Hah? Dua-duanya. Menyenangkan plus menakutkan. Karena kita merasa bahwasanya kita istiqomahnya belum baik. Kabar ini menyenangkan bagi mereka yang di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, tapi menakutkan bagi mereka yang menggabungkan antara taat dan maksiat. Bisa jadi na'udzubillah meninggal ketika melakukan apa? Kemaksiatan. Man 'asya 'ala syai' mata 'alaihi. Siapa yang hidup di atas satu kebiasaan, dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Ini poin yang kedua, manfaat dari membaca doa ini, yaitu ketika Allah Ta'ala kabulkan doanya jamaah, maka yang dia pikirkan, yang senantiasa terbesit di hatinya adalah bagaimana menjadi hamba yang senantiasa apa? Taat. Dan tidak ada kecenderungan kepada apa? Kemaksiatan. Atau dengan bahasa singkatnya, dia akan apa? Istiqomah. Dan istiqomah adalah cara terbesar seseorang untuk apa? Husnul khotimah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kami beriman kepada Allah. Kami seorang mukmin, kami seorang muslim, kami komitmen dengan perintah dan larangannya. Kami mencintai Allah Ta'ala, kami mengagungkan Allah Ta'ala, tunduk dengan aturannya. Orang mengatakan hal tersebut, amanna. Innal ladzina qalu rabbunallah, dia beriman. Apakah cukup? Tidak. Kata Allah Ta'ala apa? Tsummas taqam. Kemudian dia apa? Istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Tatanazzal. Tatanazzal itu artinya bukan sekali turun, atau menunjukkan yang turun itu apa? Banyak. Tatanazzal, banyak malaikat yang turun. Tatanazzalu alaihimul malaikat, banyak malaikat yang turun kepadanya. Di antaranya adalah indal ihtidar, ketika dia mau meninggal dunia. Apa yang dikatakan oleh para malaikat kepada orang-orang yang istiqomah? Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan takut, kata Mujahid bin Jabr, jangan takut akan apa yang engkau hadapi setelah meninggal dunia. Jangan takut akan apa yang engkau hadapi setelah engkau meninggal dunia. Jangan takut ketika rohmu dicabut, ketika rohmu diangkat ke langit, ketika engkau di alam barzakh, ketika di padang mahsyar dan seterusnya. Jangan takut, Allah takhafu. Jangan takut, kenapa? Karena engkau adalah orang yang apa? Istiqomah. Dia husnul khotimah. Karena malaikat mengatakan Allah takhafu, jangan takut akan apa yang engkau hadapi setelah apa? Kematian. Di antara bukti kalau dia husnul khotimah, di akhir ayat Allah mengatakan wa absyiru bil jannah. Bergembiralah dengan apa? Surga. Jadi ketika dia meninggal dunia, hilang darinya rasa takut.
diadem-ademi sama malaikat dan dijanjikan bagi mereka apa? Surga. Berarti apa? Husnul khatimah. Wala tahzanu, dan juga jangan apa? Sedih. Kata Mujahid, jangan sedih akan apa yang engkau tinggalkan dari kehidupan dunia. Jangan sedih akan nasib anak dan pasangan hidupmu. Jangan sedih akan hartamu. Biasanya orang itu kalau ingat mati, bisa ingat siapa jemaah? Jangan lebih ingat istri atau ingat anak-anak? Hah? Anak-anak biasanya Pak ya. Kalau istri ya kita meninggal ya mungkin. Istri pun demikian jemaah. Iya. Yang sering dikhawatirkan seseorang adalah nasib akan siapa? Anak-anaknya. Nanti bagaimana anak-anak saya? Tapi di saat itu jamaah orang-orang yang istiqomah turun kepada mereka para malaikat dan mengatakan wala tahzanu, jangan sedih. Allah yang akan menjaga siapa? Anak-anak kalian. Kalau kita yang jaga, kalau orang lain yang jaga anak jamaah kadang bosan, kadang capek. Tapi kalau yang jaga Allah Ta'ala jamaah, Allah Ta'ala sebaik-baik apa? Penjaga. Caranya bagaimana? Istiqomah. Nasib dia setelah kematian baik, dan nasib orang-orang yang ditinggalkan pun akan baik. Allah Ta'ala akan jaga. Dan terlalu banyak jamaah contoh orang-orang yang ketika ditinggal sama ayahnya, justru mereka menjadi orang-orang yang hebat ketika Allah Ta'ala yang menjaga mereka. Di antara sebabnya karena kesolehan siapanya? Bapaknya. Banyak orang-orang soleh, banyak para ulama besar, mereka adalah anak-anak apa? Yatim. Saya punya teman jamaah dan saya anggap beliau adalah orang soleh. Bapaknya meninggal dunia di saat dia masih kecil. Ada seorang syekh, ahli qiraah. Dan syekh ini adalah syekh yang tegas dalam masalah memberikan syahadah, dalam masalah memberikan ijazah qiraah. Beliau cerita, katanya sama teman saya ini, selama syekh ini di Indonesia bertahun-tahun, lama sekali, sudah berapa orang yang sudah dapat sanad Quran dari beliau? Apa kata teman saya tersebut? Tidak ada kecuali saya. Dia bilang seperti itu bukan dalam rangka sombong. Memang saya tanya, dia jawab seadanya, sebagaimana mestinya. Tidak ada selama syekh bertahun-tahun di Indonesia, tidak ada yang dapat sanad dari beliau kecuali saya. Beliau pernah di Pekalongan, beliau pernah di Bogor, lama bertahun-tahun, tapi yang lulus mendapatkan sanad Al-Quran itu hanya teman saya satu orang itu. Beliau padahal adalah apa? Anak yatim. Dan saya itu terkenal tegas sekali jamaah. Dia cerita sama saya, dia pernah salah membaca huruf sin. Jadi sudah benar huruf sin, pertemuan berikutnya sinnya apa? Salah, nggak diajak ngobrol berminggu-minggu. La tukallimni, jangan ajak saya ngobrol. Ini tanda kalau kamu nggak murojaah. Berminggu-minggu ngajar di kelas nggak diajak ngobrol. Ketemu nggak diajak ngobrol, nggak boleh setor. Temennya lebih parah lagi, karena salah setor selama 3 bulan nggak diajak ngobrol. Jadi pendidikan saya ini apa? Tegas sekali. Makanya bertahun-tahun, kira-kira kalau guru tahsin kita gitu bagaimana jamaah? Bubar. Bertahun-tahun dari ini sudah jamaah, hanya satu yang apa? Yang selesai dapat sanad dari beliau. Dan terbukti jamaah setelah itu dia ngambil sanad kemana aja gampang, karena sudah melewati yang apa? Yang susah. Yang saya kenal ayahnya luar biasa, orang yang istiqomah, senantiasa rutin dengan puasa Daud. Jadi Allah Ta'ala jaga anaknya, insya Allah berkat kesolehan siapa? Orang tuanya. Orang itu sudah meninggal dunia, tapi anaknya Allah Ta'ala jaga menjadi satu-satunya orang yang mendapatkan sanad dari siapa? Syekh tersebut. Jadi jamaah, selama seseorang itu istiqomah, masa depannya di akhirat baik, dan Allah Ta'ala juga akan jaga apa? Keluarganya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, apa jamaah? Kapan kita membaca doa ini? Kapan kita membaca doa ini? Tentunya kita membaca doa ini kapanpun, terutama di waktu-waktu mustajab, ketika malam terakhir, di saat sujud. Jadi kalau kita sholat wajib kan kadang sujudnya nggak terlalu
lama. Jadi waktu-waktu sholat sunnah jamaah usahakan. Jadi dari banyaknya doa yang kita baca, jangan luput untuk membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Kira-kira sampai 5 detik ya jamaah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Enggak sampai. Jadi dari banyaknya kesempatan untuk kita berdoa, dari banyaknya doa yang kita baca, usahakan untuk tidak luput dari kita doa apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Kesempatan yang kedua yang bisa kita baca doa ini jamaah adalah ketika seseorang merasa dikuasai hawa nafsunya. Ketika seseorang merasa dikuasai hawa nafsunya, sehingga dia sulit untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Dia berusaha lepas dari kemaksiatan tersebut, jatuh lagi. Dia berusaha lepas, jatuh lagi. Dia berusaha lepas, jatuh lagi. Dia merasa susah sekali untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengisyaratkan akan hal ini ketika beliau ditanya akan seseorang yang ditimpa sahmun min sihami iblis. Apa namanya? Anak panah dari anak panah siapa? Iblis. Apa itu? Di antaranya adalah tidak bisa menjaga pandangan. Jadi berusaha menjaga pandangan tapi berat sekali. Eman-eman kadang kalau nggak dilihat, naudzubillah. Jadi berat sekali. Sehari bisa menjaga pandangan, sebulan nggak bisa jaga pandangan. Tutup mata tapi tangannya apa jamaah? Renggang. Makanya kata seorang ustadz, siapa yang bisa menjaga pandangan di zaman ini jamaah, dia adalah wali. Siapa yang bisa menjaga pandangan di zaman ini, insya Allah dia adalah apa? Wali Allah Ta'ala. Karena betapa beratnya menjaga pandangan di zaman ini. Kalau dulu orang lihat, maaf, wajah pezina itu aib. Masih ingat kisahnya Jurej? Ketika dia tidak memenuhi panggilan siapanya? Ibunya. Apa doa ibunya? Jangan matikan sampai ketemu dengan wajah, sampai melihat wajah pezina. Karena di zaman itu melihat wajah pezina itu apa? Aib. Sekarang wajah pezina, naudzubillah. Seseorang dengan mudah melihat wajah berzina. Maka siapa yang bisa menjaga pandangan di zaman ini, itu laki-laki luar biasa jamaah. Menurut saya ditanya bagaimana agar seseorang itu bisa lepas dari panah iblis tersebut. Dan bukan hanya memandang apa yang haram. Ada maksiat-maksiat yang mungkin kita belum bisa lepas dari maksiat tersebut. Bagaimana caranya? Menurut saya rahimahullah ta'ala belum mengatakan, man asabahu jurhun masmumun, siapa yang ditimpa oleh luka yang beracun, artinya maksiat, fa'alaihi bima yukhrijus sam, maka hendaknya dia berusaha untuk mengeluarkan racun tersebut. Wa yabra'ul jurh, kemudian dia mengobati luka tersebut, di antaranya dengan beberapa hal. Beliau menyebutkan di antara tersebut, an yudawima 'ala shalawatil khams, hendaknya dia menjaga salat 5 waktu. Wad-du'ai wat-tadarru'i wat-tasahari, kemudian dia berdoa dengan penuh kerendahan di hadapan Allah Ta'ala di waktu sahur. Jadi waktu sahur di saat sebelum subuh, di samping dia menjaga sholat malamnya, di samping dia menjaga sholat apa? 5 waktunya, dia juga berusaha untuk bisa bangun sholat tahajud, kemudian dia berdoa di saat itu. Dan beliau mengatakan, wa takunu sholatuhu bituhuduri qalbin wa khusyuk. Salatnya harus dengan menghadirkan hati dan berusaha untuk apa? Khusyuk. Jadi siapa yang merasa nggak bisa lepas dari satu kemaksiatan, caranya adalah jaga sholat 5 waktu, sholatnya dengan apa? Khusyuk. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian kata beliau, wal yuksir minad du'a, hendaknya dia banyak-banyak berdoa. Tadi doanya kapan? Di waktu sahur. Doanya apa? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jadi di antara kiat siapa yang merasa tidak bisa lepas dari suatu kemaksiatan dan dia sangat khawatir dengan kemaksiatan tersebut, dia takut bertemu dengan Allah, dia belum bisa berlepas dari kemaksiatan tersebut, belum berikan cara, di antaranya sholat 5 waktu, kemudian sholat malam dan berdoa dengan doa apa?
ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi di antara doa momen kita baca doa ini jamaah ketika kita merasa tidak bisa lepas dari apa? Kemaksiatan. Atau ketika ada dorongan untuk berbuat maksiat, langsung kita baca di samping kita berlindung kepada Allah Taala, kita juga baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wallahu taala alam shawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.